Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali di dalam merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita mengucap syukur dan kita akan berdoa supaya firman ini bisa kita dengar, bisa kita lakukan, bahkan menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang melimpah pada pagi hari ini. Tuhan mencurahkan berkat kesehatan, pengetahuan, dan berkat-berkat yang luar biasa pada saat ini, sehingga kita bisa menikmati, dan pada pagi hari ini kita juga akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan kami percaya melalui perenungan ini kita dicerahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa mengikuti perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan beri sebuah judul renungan pada pagi hari ini adalah bergerak maju. Ya, bergerak maju. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. B, itu adalah dasar kita. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. B, itu berbunyi demikian. Saya akan bacakan semuanya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melakukan apa yang telah. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dijelaskan dari ayat ini, kita tahu bahwa Paulus sadar diri, menganggap bahwa dirinya itu tidak sempurna. Jadi dia itu mengarahkan bahwa kita harus maju ke depan. Tidak hanya bergerak, tetapi kita bisa maju, mengarahkan pandangan kita ke depan. Jadi Tuhan ingin kita melakukan, yaitu mengarahkan diri pada apa yang ada di depan. Ya. Bergerak itu bisa berarti ke kanan, ke kiri, ke belakang, tetapi kita harus bergerak maju. Ya. Kita bergerak maju, jadi meninggalkan apa yang di belakang kita. Kita harus meninggalkan semua dari kesalahan kita, meninggalkan dari
ketidakberhasilan kita, bahkan keberhasilan kita, kita tinggalkan, kita maju ke depan. Ya, kita harus maju ke depan, tidak menyamping kanan maupun ke kiri, tidak menoleh ke belakang, tapi kita harus mengarahkan pandangan kita ke depan, maju, bergerak maju. Hidup kita harus maju. Jangan sampai kita ini menoleh-noleh. Orang yang menoleh-noleh itu akan bahaya. Tetapi kita harus berfokus pandangan kita. Kita akan belajar kepada Paulus pada saat ini. Kita harus punya pandangan ke depan. Jangan sampai kita ini menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang itu hanya sebagai dasar, landasan. Tetapi kita harus maju terus. Apa yang harus kita gapai, apa yang harus kita inginkan, kita harus fokus pandangan kita ke depan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita ini bisa mengarah ke depan? Bagaimana kita ini bisa maju? Bagaimana kita ini bisa maju dengan lancar dan tidak ada halangan apa-apa? Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini saya mencatat beberapa hal untuk kita ini bisa bergerak maju. Ya. Kita tidak stagnan, kita tidak hidup di dalam sesuatu yang menekan kita sehingga kita tidak bisa bergerak. Tapi Rasul Paulus itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu bisa maju ke depan. Nah, bagaimana kita ini bisa maju ke depan? Ada 3 hal atau 4 hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Hal yang pertama, untuk kita ini bisa bergerak maju, yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa. Ya. Melepaskan diri dari dosa. Jadi, kalau kita ini ingin maju, kita harus bebas, tidak terbebani oleh benda-benda atau barang-barang. Itu kita bisa melaju cepat karena kita ini ringan, tidak terbebani. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang membebani kita sehingga kita ini tidak bisa melaju ke depan, tidak bisa maju. Kita hanya berjalan di tempat saja. Kita hanya seolah-olah itu kita hanya mengandalkan nasib saja. Tetapi mari kita akan belajar. Untuk kita ini bisa maju, yang pertama adalah meninggalkan atau melepaskan dosa. Ya. Meninggalkan atau melepaskan dosa. Mari kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ya, mari kita akan baca bersama-sama. Ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, saya akan ulangi lagi supaya jelas. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil,
sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, ini adalah beban yang harus kita tinggalkan supaya kita ini bisa cepat maju ke depan, karena tidak ada dosa. Ya, tidak ada dosa. Jadi untuk meninggalkan beban dan kita maju ke depan, yang pertama adalah meninggalkan dosa. Nah, bagaimana kita ini bisa meninggalkan dosa? Ya, dengan jalan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mengaku dosa di hadapan Tuhan. Seringkali orang itu tidak mau mengakui kesalahan, mengakui kelemahan, mengakui kebodohan kita. Tetapi mari, untuk kita ini bisa maju, untuk kita ini bisa ke depan, paling utama mengakui kelemahan kita. Ya, mengakui kelemahan kita. Kalau kita sudah mengakui kelemahan kita di-request, kita bisa tenang, kita bisa maju di hadapan Tuhan. Ini yang pertama dan utama, ya, untuk bisa maju, untuk bisa ringan kita ke depan adalah mengaku dosa, ya, mengaku dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, melakukan tindakan, ya, melakukan tindakan. Jadi apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita programkan, ya, lakukanlah sesuatu. Ya. Perjalanan 1000 mil itu diawali dengan satu langkah. Untuk kita bisa maju berhadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, ya kita harus melangkah, melakukan tindakan nyata di dalam kasih Kristus. Tanpa tindakan nyata, kita tidak akan mengalami kebahagiaan, mengalami sesuatu. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah bagian yang pertama. Ya, mengaku dosa. Yang kedua, melakukan tindakan nyata. Ya, apapun, sekecil apapun, kita harus melakukan tindakan. Ya. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada kata malas kalau kita ini mau aktif, mau kreatif. Ya. Seorang ibu rumah tangga, seorang bapak-bapak, seorang anak-anak bisa melakukan tindakan nyata di dalam sikap hidup ini. Kalau kita melakukan tindakan nyata, maka kita akan diberkati dan kita bisa maju terus di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi untuk meringankan beban, bahkan untuk menghilangkan beban, yang pertama, mengakui dosa kita, melakukan tindakan, dan minta kepada saudara, minta kepada orang tua, untuk bisa menjaga dan mengingatkan, ya, menjaga dan mengingatkan. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini penting. Artinya kita bisa berkomunikasi. Kalau dengan orang tua, Pa, Ma, kalau saya melakukan ini, Mama ingatkan, Papa ingatkan, saudara-saudara kami ingatkan. Sehingga kita bisa meninggalkan beban permasalahan yang ada. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita diingatkan, kita mau untuk diingatkan itu. Kalau itu kita akui dan kita bisa bersama-sama, maka kita bisa maju di hadapan Tuhan dengan ringan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
itu bagian yang pertama untuk maju dan meninggalkan dosa, mengakui dosa, tindakan nyata, minta kepada saudara, teman, dan lain sebagainya untuk mengingatkan. Dan yang berikutnya adalah kita melakukan kegiatan positif. Ya, kegiatan positif. Itu akan meringankan pikiran kita, akan meringankan beban hidup kita. Jadi perbuatan-perbuatan positif. Mungkin anak-anak remaja, mungkin anak-anak sekolah minggu belajar dengan kegiatan positif. Ya, dengan kegiatan positif apa? Belajarlah musik, belajarlah ya membuat prakarya dengan diri kita, sehingga itu akan menimbulkan kreativitas, perbuatan positif yang membawa dampak pemikiran kita akan bebas dan kita akan bisa maju di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu bagian pertama untuk kita bisa maju, ya, untuk bisa maju. Jadi jangan kita hanya stagnan, ya, saudara sudah pasrah dengan nasib, ya, pasrah dengan keadaan. Tetapi untuk bisa maju, kita harus meninggalkan dosa. Artinya kita mengakui dosa, melakukan tindakan nyata, minta saudara-saudara untuk mengingatkan apabila kita melakukan perbuatan yang tidak baik, dan lakukanlah perbuatan positif. Itu Rasul Paulus mengajarkan pada kita, mari kita maju ke depan, mari kita maju ke depan. Maka yang pertama adalah melepaskan diri dari dosa masa lalu. Nah, bagian yang kedua, untuk kita ini bisa maju adalah berpedoman pada firman Tuhan. Ya, berpedoman pada firman Tuhan. Ya. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan baca di dalam firman Tuhan. Kita akan ambil di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai 17. Ya, mari kita akan baca. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Nah, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Ya. Nah, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya. Jadi, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian yang kedua adalah berpedoman selalu pada firman Tuhan. Ya. Berpedoman. Jadi ada dasarnya, ada namanya, ya, itu patron, aturan-aturan yang ada. Firman Tuhan selalu mengajarkan yang terbaik, ya, yang terbaik. Firman Tuhan juga mendidik kita, ya, mendidik kita, menegur kita. Jadi kita sudah punya namanya pedoman. Ya, kalau di bangsa dan negara kita, pedomannya adalah Undang-Undang Dasar. Ya. Bagi kita orang percaya kepada Kristus, pedoman utama adalah Alkitab. Karena Alkitab itu mengajar, mendidik, menegur kita. Ya. Kalau kita mau dididik, mau diajar, bahkan mau ditegur di hadapan Tuhan,
Itu bagian yang kedua. Ya, untuk kita bisa maju adalah kita berpedoman pada firman Tuhan. Jangan sampai kita ini berjalan tidak tahu arah. Ya. Berjalan kita ini tidak punya tujuan. Tetapi tujuan utama, tujuan mulia kita diatur di dalam Alkitab. Ya. Di dalam Alkitab itu mengatur dari semuanya, baik bidang keagamaan, baik bidang sosial masyarakat, baik bidang perekonomian. Firman itu sangat kaya. Maka kalau kita ini berpedoman kepada firman Tuhan, kita pasti akan berhasil. Tapi kalau kita berpedoman pada yang lain, ya saudara akan dibawa pada yang lain itu. Nah, maka untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, kita belajar kepada Rasul Paulus, supaya kita ini maju, yaitu pertama, tinggalkanlah dosa kita. Dan yang kedua adalah mengikuti firman Tuhan sebagai patron di dalam kehidupan ini. Jadi kalau kita ini melakukan itu, wah ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagian yang kedua ini mengajarkan kepada kita, ayo maju. Kita sudah punya namanya pedoman, buku pinter, ya, buku pinter. Jadi saudara mau tanya apa? Tanyalah pada firman Tuhan. Artinya kita ini bisa membaca firman. Ya. Karena dikatakan kita membaca firman itu tidak hanya pengetahuan, tetapi bisa merubah sikap hidup kita. Ya, sikap hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi yang kedua ini mengajarkan bagaimana kita ini bisa maju. Kita harus berpedoman pada firman Tuhan. Jangan sampai kita ini meninggalkan firman. Ya, yang pertama adalah meninggalkan dosa, dan yang kedua adalah berpedoman pada firman Tuhan. Karena firman itu mengajar, firman itu mendidik, firman itu ya menegur kesalahan kita. Maka jangan sampai kita ini lepas dari firman untuk berpedoman maju di hadapan Tuhan, maju dalam bidang apapun. Ya, saudara bisa maju dalam bidang perekonomian, belajar dengan firman. Ya, dengan firman Tuhan memberkati dengan luar biasa. Belajar dengan contoh, ya, 5 ketul roti dan 2 ikan, 5.000 orang bisa kenyang. Ya, itu adalah bisa. Mengapa hal yang kecil diberkati Tuhan bisa besar? Kalau kita bisa melakukan sesuatu apa yang ada di lingkup kita, secara ekonomi kita dicukupi karena Tuhan memberkati. Yang kecil diberkati bisa menjadi besar. Itu adalah firman. Ya, dalam bidang kenegaraan, dalam bidang kepemerintahan, Tuhan mengajarkan. Ya. Orang-orang tunduklah kepada Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu adalah bagian dari kehidupan kita. Baik dalam pemerintahan, kita bisa maju. Baik di dalam perekonomian, kita bisa maju. Baik di masyarakat, sosial, kita memberikan contoh dengan hal-hal yang kecil di dalam kita bermasyarakat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa
menyediakan, kita bisa menjadi contoh di mana saudara itu berada, di mana saudara itu bertempat tinggal. Ya, bisa menjadi contoh dengan kita memberikan penerangan di jalan. Ya, kita bisa membersihkan halaman dan lingkungan. Itu contoh sosial masyarakat. Kita menyapa, kita bersosialisasi. Itu adalah contoh yang baik, berpedoman pada firman Tuhan. Kalau itu terjadi, wah, ini akan luar biasa dampaknya. Dan saudara akan mengalami sukacita, damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus Kristus mengajari melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ini bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah kita mengaku dosa. Bagian yang kedua adalah kita berpedoman pada firman Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lepaskan kita ini membaca firman. Saudara, sudah banyak sekali media, banyak sekali tempat, bahkan saudara bisa membawa kemana-mana Alkitab. Baik melalui HP, melalui Alkitab yang analog, saudara bisa baca dengan baik. Maka saudara akan berpedoman pada firman dan saudara akan bisa maju untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan bagian yang ketiga, untuk kita maju adalah tetaplah berdoa. Ya, tetaplah berdoa. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetaplah berdoa. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 17. Ya. Ya. Di sini dikatakan tetaplah berdoa. Ya. Tetaplah berdoa. Jadi berdoa itu adalah sesuatu kebutuhan. Kebutuhan berkomunikasi dengan Tuhan setiap waktu. Karena bagi orang percaya kepada Yesus, Yesus ada di mana-mana. Dan Yesus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara bisa berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan di mana saudara berada. Ya, di dalam perjalanan, di dalam kantor, di rumah, dan di mana saja itu bisa. Dan alat-alatnya juga banyak sekali. Ya, saudara, di tengah perjalanan, saudara bisa mendengarkan puji-pujian, mengingatkan dalam kehidupan kita. Di kantor, ada teman seiman yang mengkhususkan waktu, mari kita berdoa. Mari kita bersekutu di hadapan Tuhan. Itu hal yang luar biasa, tetap berdoa. Di mana saja. Ya. Daripada kita ini ya ngelamun, daripada kita ini main-main, ya. Coba, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita membuka firman, berdoa di mana saudara itu berada. Itu namanya tetap berdoa, berkomunikasi. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang harus kita lakukan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui penyembahan, melalui kita ini merenungkan firman. Di tengah-tengah kesibukan, itu kita bisa. Di tengah-tengah kita istirahat, kita bisa merenungkan dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Karena kita diberi kesempatan yang luar biasa.
setiap waktu dan tidak ditentukan untuk tempatnya. Kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita, Allah kita berada di mana-mana. Ada di bawah, ada di atas, ada di samping. Seperti nyanyi, seperti puji-pujian. Dia ada di mana-mana. Sehingga kita ini tetap berkomunikasi. Kalau kita tetap berkomunikasi, dosa akan dijauhkan. Karena kita mengingat pada Tuhan. Tuhan ada. Saudara akan melakukan penipuan. Saudara akan melakukan kebohongan. Saudara akan melakukan hal yang tidak benar. Nah, saudara akan ingat itu. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di samping saya. Tuhan ada di atas saya. Sehingga saya tidak akan luput dari pengendalian Tuhan. Maka itu kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, wah ini luar biasa. Jadi kita bisa maju dengan ketenangan dan kebahagiaan menurut pikiran kita bersama dengan Tuhan. Ya, jadi saudara akan dibantu oleh Tuhan. Yang pertama untuk kita maju adalah tinggalkan dosa, belajar firman Tuhan, dan tetaplah kita berdoa. Ya, tetaplah kita berdoa. Itu kunci di dalam kita bisa maju. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau itu saudara lakukan, saudara setengah kehidupanmu bahagia, setengah kehidupan saudara akan mengalami sukacita. Aku sudah berhasil di dalam apa yang kita lakukan. Nah itu, dan bagian yang terakhir adalah bagaimana kita ini bisa bergerak maju. Ya, bagaimana kita ini bisa bergerak maju. Yang keempat adalah tetap beriman. Ya, beriman kepada Tuhan. Beriman. Iman yang bertindak. Ya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang bertindak. Yang pertama adalah melepaskan diri, berpedoman pada firman Tuhan. Yang ketiga, tetap berdoa. Dan yang keempat, iman yang bertindak. Ya. Bagaimana kita ini bisa melakukan iman yang bertindak? Ya, iman yang bertindak. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengambil beberapa contoh di dalam Alkitab. Iman yang bertindak. Ya, iman yang bertindak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 contoh yang perlu kita lakukan. Ya, ada 3 contoh yang perlu kita lakukan untuk menjawab iman yang bertindak. Yang pertama adalah iman Abraham. Ya, iman Abraham. Kita akan melihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-4. Ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Iman yang mentaati, Abraham yang mentaati. Kejadian 12 ayat yang ke-4. Ya. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Ya, bagian ini. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nanti saudara akan baca di dalam pasal yang ke-12 ini. Ini adalah
iman Abraham yang taat kepada perintah Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara rindu dan saudara itu membaca firman, saudara adalah akan mentaati, ya, akan mentaati apa itu perintah Tuhan. Abraham tidak beralasan apa-apa. Ya. Abraham tidak memikirkan apa-apa. Abraham mengikuti perintah Tuhan dengan taat. Pergilah dari bangsamu, pergilah dari keluargamu, pergilah dari sanak familimu. Kamu akan saya sediakan tempat. Dan apakah itu Abraham tahu tempatnya? Tidak. Ya. Karena Abraham taat, itu adalah perintah Tuhan. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini pertama dan utama. Kita ini perlu namanya ketaatan. Ya. Orang yang taat ibadah, orang yang taat melakukan perintah, maka itu dikatakan orang yang mendapatkan pahala. Pahala itu adalah orang yang melakukan ketaatan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, taatilah aturan yang ada. Semuanya itu diatur. Ya. Kalau kita mentaati aturan, maka kita akan selamat. Baik di dalam perjalanan, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, kita taat, maka kita akan bahagia dan keluarga itu maju terus. Iman kita belajar kepada Abraham. Dan firman katakan, walaupun aku tidak melihat, namun aku percaya. Ya. Seperti pada waktu itu, Thomas tidak percaya kepada Yesus. Sebelum aku mencucukkan tangan jariku ke lambung, saya tidak percaya. Ya. Maka firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan mentaati apa yang dilakukan oleh Abraham. Ya. Saudara akan menjadi Abraham zaman sekarang. Umur tidak mempengaruhi, tetapi dia mentaati firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di daerah banyak sekali orang-orang yang sudah sepuh atau tua. Dia taat ibadah. Hari Minggu dia jalan kaki. Ya, karena tidak ada kendaraan, tidak harus jalan kaki. Berkilo-kilo dia berjalan, mentaati. Ya, mentaati perintah dan pencari Tuhan. Di situ dia percaya, punya keyakinan. Dia harus melakukan firman itu. Ya. Jadi, walaupun itu panas, walaupun itu hujan, tetapi kalau orang taat, dia akan melakukan perintah. Tidak ada alasan lagi. Nah, belajarlah seperti Abraham ini. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, iman Abraham itu adalah iman yang taat akan perintah Tuhan. Ya, jadi kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kalau kita ini tidak taat, wah ini bahaya sekali dalam kehidupan kita. Nah, taatlah ibadah, taatlah menyembah Tuhan. Maka itu kita akan bisa maju. Dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham adalah Bapak
yang diberkati, ya, dan dia memiliki harta benda yang banyak, memiliki iman yang kuat, karena dia taat akan perintah Tuhan. Nah, yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iman yang bertindak itu adalah iman Ishak. Ya, iman Ishak. Iman Ishak itu adalah iman menabur. Ya, kita akan melihat di dalam Kejadian 26 ayat 12. Kejadian 26 ayat 12. Ya. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah waktu itu perintah Tuhan untuk Ishak menabur itu musim, ya, musim penghujan? Tidak. Itu dalam musim kekeringan. Banyak sekali orang yang tidak bisa mengerjakan atau menggarap tanah. Ya, menggarap tanah. Dia banyak yang pergi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya pergi ke wilayah-wilayah selatan daerah Demak, Purwodadi, itu musim kering, orang-orang tidak bisa menanam di sawah karena tidak ada hujan. Orang-orang pergi keluar, ya, mencari pekerjaan yang lain. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah pembelajaran yang baik dalam kehidupan kita. Menabur dalam kekeringan. Dan Ishak ini menyuruh orang untuk bercucuran air mata untuk mengerjakan tanah. Ya, tanah yang kering dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada musimnya dia akan mendapatkan hasil yang berkali lipat ganda. Dan itu adalah iman. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar pada Ishak ini. Dia berani menabur, ya, dalam keadaan kering, dalam keadaan kekurangan. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita dituntut untuk itu. Ya, bagaimana kita ini berkorban? Bagaimana kita ini bisa diberkati Tuhan? Kalau kita ini menabur, ya pada waktu kita mempunyai. Kita menabur pada waktu kita ini diberkahi. Tetapi tuntutan iman, ya, iman yang bertindak ini, kita harus menabur. Di mana kita ini mengalami kekurangan yang harus kita tabur, kita harus taburkan di hadapan Tuhan. Kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang saudara miliki, itu adalah sebagian milik orang lain. Ya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri kita. Belajar kepada Ishak. Dia menaburkan benih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, harus mau menabur, harus mau memberi. Di waktu kita susah, kita harus memberi di hadapan Tuhan. Di waktu kita diberkati, kita harus memberi di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita ini, ya, namanya kita ini eman-eman, dan kita, waduh, perhitungan di hadapan Tuhan. Bagiannya Tuhan kita akan kembalikan pada Tuhan. Bagian kita akan nikmati. Maka kita akan maju dan kita akan bahagia. Belajar kepada Ishak ini. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Ishak ini adalah luar biasa. Di sini dikatakan bahwa kita belajar, ya, menabur
ya, menabur benih. Saudara memiliki harta benda, memiliki semua yang saudara miliki, tetapi kalau saudara tidak berikan, tidak tabur, nah, saudara akan dikatakan orang serakah, orang yang tidak mengerti pekerjaan Tuhan. Ya, taburlah, berikan sesuatu di hadapan Tuhan. Bagian Tuhan kita kembalikan kepada Tuhan. Bagian kita nikmati. Maka itu akan berbahagia di hadapan kita. Dan bagian yang ketiga adalah iman Yakub. Ya. Iman Yakub adalah bergumul. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita pergumulan. Tidak bisa lepas dengan bebas, tidak bergumul. Bergumul. Mari kita akan lihat di dalam kitab Kejadian pasal 32 ayat yang ke 27 dan 28. Ya. Kejadian pasal yang ke 32 ayat yang ke 27 dan 28. Nah, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya Yakub. 8. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, namanya Israel itu adalah karena bergumul. Semalam-malaman dia bergumul, dia pegang bersama dengan Tuhan. Ya, sampai dia bergumul, berguling-guling, sampai ya kakinya terpleset. Itu adalah pergumulan untuk mencari kebenaran. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pergumulannya yang sungguh-sungguh itu membuahkan hasil yang baik. Ya. Ini luar biasa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi Yakub ini adalah nama Israel itu karena bergumul, diberkati Tuhan, sehingga dia bisa menang untuk melawan pergumulan ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya jangan disamakan dengan politik-politik yang ada. Tetapi memang Alkitabiah. Ya, nama Israel itu adalah bergumul, dipakai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Maka segala sesuatu bisa menang, bisa mengalahkan situasi dan kondisi. Ini Yakub. Ya, Yakub. Jadi itu umat yang bergumul, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudara itu jangan mudah patah semangat. Ya. Jadi dengan kegagalan yang sedikit sudah kita tidak cari kelemahan, tidak cari kesalahan. Tetapi kita sudah putus asa. Bergumul seperti Yakub. Yakub itu adalah sangat-sangat yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari ada 4 hal untuk kita ini bisa maju di hadapan Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita ini stagnan, sudahlah aku sudah tua, sudahlah aku sudah berhasil, sudahlah aku sudah dapat jodoh, sudah tidak bergumul lagi. Belajar kepada Yakub, belajar kepada Iskak, belajar kepada Abraham. Itu orang yang sukses dan orang yang maju. Orang yang sukses, orang yang maju. Dia tidak tinggal diam, tetapi dia maju terus. Ya, maju terus bersama dengan Tuhan. Itu kita bisa diberkati. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari pada saat ini, pada pagi hari ini, saya membawa perenungan ini supaya kita bisa maju ke depan. Tidak hanya stagnan dan tinggal
di hadapan Tuhan. Dan kita maju, bagaimana kita harus maju? Mari yang pertama adalah kita harus melepaskan diri dari dosa. Yang kedua adalah berpedoman pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, tetap berdoa. Dan yang keempat adalah mencontoh iman yang bertindak seperti Abraham, Ishak, dan Yakub diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Pada saat ini pembelajaran biarlah kita terima dan kita lakukan. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi kita akan bertindak untuk lebih maju di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih.